Resort Panitoma yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita maupun Alkitab yang ada di gadget kita masing-masing, yang tertulis seperti pada tata ibadah kita. Tertulis dalam 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membacanya secara bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya kita satu pemahaman tentang kesatuan. Semua orang sepertinya mendambakan kesatuan. Atau adakah di antara kita yang tidak suka dengan kesatuan? Dan lo mau karena sadar ikon ada marwani berbeda-beda. Ikon ada persoalan. Dia tidak menginginkan kesatuan. Tetapi dalam pikiran saya dan kita sepaham bahwa kita semua adalah orang-orang yang mencintai kesatuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keinginan untuk menyatukan inilah sebenarnya yang sulit. Kita semua mendapatkan kesatuan, tetapi kesatuan ini seakan-akan sulit kita dapatkan. Kenapa kesatuan menjadi sesuatu yang sulit didapatkan? Yang pertama, karena kita memiliki perbedaan. Tuhan menciptakan kita berbeda untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memisah-misahkan kita. Perbedaan itu adalah indah. Kita bayangkan dulu, Maulana ada perbedaan di antara kita. Tidak ada perbedaan di antara kita. Coba kita bayangkan, kita semua ini sama. Sama mukanya, sama muka orang tuanya, sudah sama. Tentu itu menjadi persoalan. Tuhan itu untuk kita ini memiliki perbedaan. Tetapi perbedaan itu bukan penghambat untuk kesatuan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang akan kita perlihatkan. Yang pertama adalah kesatuan adalah tanda kedewasaan iman. Dan dalam nalomorana berbeda-beda, jalan pulik-pulik. Anak-anak sangat suka berbeda-beda dan mengelompokkan diri. Saya ada di son, saya ada di san, saya ada bermain masak-masak, yang satu belanja, yang satu main mobil-mobilan, dan sebagainya. Tetapi seseorang yang menyatakan dirinya adalah seorang yang dewasa secara iman, dia adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan kesatuan. Rasul Paulus dalam nats khotbah kita ini mendengar bahwa di jemaat Korintus yang semakin maju, yang semakin berkembang, di mana Korintus adalah pusat kota yang metropolitan. Nah, semua kota dan maju. Tetapi Paulus mendengarkan bahwa di Korintus terjadi perpecahan. Perpecahan karena apa? Karena mereka memilih mengelompokkan diri pada satu kubu, sehingga dalam gereja di Korintus memiliki beberapa kubu yang pro dan kontra. Yang satu menyatakan, aku adalah pengikut Paulus,
aku adalah pengikut Apolos, aku adalah pengikut rasul-rasul lain. Disitulah muncul perpecahan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus suka dengan perpecahan? Tentu jawabannya tidak. Dengendo mulu melayani si Paulus, mulu melayani si Apolos didengarkan oleh jemaat. Tetapi mereka berdebat, beradu argumen setelah itu. Si Paulus kurang malu bercerita. Si Apolos terlalu begitu cerita begitu. Tetapi mereka lupa bahwa kita berbeda, tetapi tujuan kita satu. Fokus utama kita satu. Fokus utama kita adalah Kristus Yesus. Untuk itu berhentilah mencintai atau mengidolakan pribadi-pribadi, baik di tengah-tengah perkumpulan, baik di tengah-tengah gereja. Karena melalui itu timbul perpecahan. Terkadang kita mengidolakan sesuatu sehingga salah penampilan itu adalah kebenaran. Kita lupa bahwa fokus utama kita, idola kita yang sebenarnya adalah Kristus Yesus yang kita sembah dan muliakan. Ada fenomena yang kita lihat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada fenomena yang mungkin kita juga sudah mulai dirasuki oleh fenomena tersebut. Adanya kita lupa bahwasanya siapapun pengkhotbah hanya Kristus yang diberitakan, Allah sendiri yang diberitakan. Tetapi kita memilih-milih orang. Molosius. Itu adalah fenomena yang selalu merongrong iman kita. Sehingga kita fokus pada orang yang berkhotbah, bukan pada isi firman yang disampaikan oleh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal-hal tersebut juga adalah perpecahan yang terjadi dalam iman kita. Yang kedua, seia sekata bukan berarti selalu sepaham. Kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang sama dengan kehendak kita. Tetapi fokus kita bahwa asa tinggal PNBO, bagaimana PNBO ini semakin maju, itu adalah fokus utama. Meskipun kita berbeda-beda pendapat, dan ikut songonodo asa juga natalon, dan ikut songonodo, tetapi semua itu adalah kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Karena tujuan kita bagaimana supaya Natalnya bagus, dengan berjalan lancar. Seia sekata bukan berarti sepaham. Bisa saja kita berbeda-beda, bisa saja pendapat kita berbeda-beda, tetapi tujuan kita adalah demi kemajuan bersama. Ini yang susah kita temukan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Cenderung kita setelah pendapat kita, setelah saran kita tidak diterima, kita mundur. Dan kita berkata, kita mundur. Sehingga timbullah perpecahan baru. Sehingga timbullah pro kontra yang baru. Niat kita dari awal ingin memajukan PNB ini, tetapi karena saran kita tidak diterima, kita mundur dan robek. Nah, teguan dukun. Oleh kamu besok yang menolong untuk PNB. Itu adalah sifat-sifat orang yang belum dewasa secara iman. Karena tadi firman Tuhan berkata bahwasanya kesatuan adalah tanda kedewasaan iman. Jadi murah-murah diri belum dewasa secara iman. Harus dewasa secara iman adalah ketika pendapat kita tidak diterima, tetapi kita bisa sabar. Ada waktunya pendapat kita akan ditampung dan diterima. Bahwasanya saudara-saudara dikasih Tuhan, perbedaan kita adalah perbedaan demi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga,
Persatuan terjadi ketika hati fokus pada tujuan yang sama. Mau fokus kita pada satu hal, ada target yang ingin kita capai, ada sesuatu yang ingin kita optimalkan, acik kita bawa. Meskipun kita sakit hati, tetapi kita tahu bahwa fokus utama kita bahwa asa tinggal merdalan ebio jadi memacit waktu warung maju air dan naik duitku dari tetapi kami semua ingin terlihat bagus, lancar, maju jalan ini. Kesatuan akan tercipta ketika kita mengesampingkan ego pribadi lepas pribadi. Kita mengingat bahwa hari disorot dan naik unjuk kemampuan, tetapi ingin memperlihatkan bahwa PNB ini ada, PNB ini tetap ada. Kemudian ketahuan masa PNB ini akan tetap ada. Sampai motif doa kita mau mungkin beberapa teman-teman kita belum dapat hadir, tetapi itu tidak menghambat kesatuan di tengah-tengah kita pribadi lepas pribadi. Bahwa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika Paulus menasihatkan, berarti dia menginginkan kesatuan itu terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Somonido, ketika kita memilih ayat ini menjadi renungan atau khotbah kita pada pertanyaan ini, berarti kita rindu akan kesatuan di tengah-tengah PNB HKI Resort Panengamen. Mungkin ini yang terakhir di tahun ini. Perjumpaan kita adalah yang terakhir di tahun ini. Tetapi melalui firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini, besok, tahun depan akan ada yang lebih indah. Karena apa? Kita tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Ayo, pulang kita narahi pedang roi di gereja Arab Saudi. Kita merajut kembali sesuatu yang mungkin telah koyak, robek. Kita rajut kembali persaudaraan kita. Jadi itu molo parku kita musai tahun depan, kesatuan itu mulai terlihat di tengah-tengah kita. Dan ramenan kita. Karena apa? Kita mengesampingkan ego kita masing-masing. Kita fokus pada tujuan yang sama, bahwa hanya Tuhan yang patut dipermuliakan. Yang terakhir, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dunia melihat Kristus melalui persatuan umatnya. Dunia melihat Kristus melalui persatuan umatnya. Sebenarnya kita ini adalah wadah, tempat untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Mulu jenis tado, kalau renungan, kalau khotbah sudah bisa kita lihat setiap hari. Tetapi buah dari renungan itu, buah dari khotbah itu yang harus kita nampakkan sekarang. Sudah begitu banyak orang yang bisa merangkai khotbahnya sangat bagus, baik melalui tulisan atau firman berkhotbah secara langsung. Tetapi yang paling dilihat dunia adalah diri kita. Setelah kita pulang dari sini, dulu kita siapa? Itu yang dilihat orang. Orang yang belum mengenal Kristus akan mengenal Kristus dari diri kita masing-masing. Jadi mau tato ada yang udah berbedai di gereja atau pintu viral, dan itu yang dinilai orang. Jadi dunia ini melihat kita ini semua. Dunia ini melihat bagaimana kita berbuat setelah keluar dari gereja. Dunia ini melihat bagaimana kita bertindak setelah keluar dari gereja. Orang akan mengatakan,
pasti dia seorang Kristen ini. Adanya kita selalu menjunjung kesatuan. Di dia di sekolah di tempat pekerjaan kita masing-masing pun. Mungkin kita berjumpa dengan teman-teman kita yang berbeda. Baik beda sukunya, beda agamanya, dan apapun perbedaannya. Tetapi mereka akan mengenal kita sebagai pengikut Kristus ketika kita tetap menjunjung persatuan, tidak membeda-bedakan mereka. Kita merangkul mereka sebagai citra Allah di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita berbeda secara iman, tetapi kita adalah sesama manusia yang begitu agung diciptakan oleh Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaatnya di Korintus menginginkan kesatuan. Jikalau kita mungkin hampir terpecah belah, jikalau kita mungkin hampir tercerai-berai, mungkin ada yang tidak menyenangkan dalam hati kita untuk mencapai satu program yang ingin kita lakukan. Rajutlah kembali kesatuan persaudaraan itu, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Itu yang ingin Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dari kita masing-masing. Karena Allah Taala pada umari suando haulion ni pardopao morodando haulion. Sia-sialah kecantikan dari luar kalau tidak dibarengi oleh kecantikan dari dalam. Jadi dari damai ketika kita semakin bersatu. Ketika ada teman kita yang kesusahan, kita juga turut merasakan kesusahannya. Itu sudah sadar. Ketika ada yang bersuka cita, kita juga turut merasakan suka cita. Kurang semenanio tidak ada. Yang satu bersuka cita, yang satu berduka cita. Dia tidak ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Dan sebaliknya, kita juga harus ikut merasakan kesedihan orang lain. Itu terdana kita somong dengan khotbah kita ini yang menyatakan, mari kita dulu sama-sama membaca. Temanya ada di atas. 2-3 ayat. Sehati melayani. Sehati. Sadar kesatuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sehati dan sepikir di tengah-tengah PNB ini, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebaliknya, menjadi kesedihan ketika kita tercerai-berai, apalagi kita terpecah belah hanya oleh pendapat, hanya oleh saran yang tidak diterima, hanya oleh komentar-komentar yang tidak mengenakan di telinga. Domain kita jauh dari itu. Mari kita merajut kesatuan dan kebersamaan di tengah-tengah PNB HKI Seresot Panekome ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pertanyaan PNB HKI Seresot Panekome pada sore hari. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa itu sebenarnya yang kami rindukan. Kami ingin bersatu padu, sehati sepikir dalam melayani Tuhan melalui PNB HKI Seresot Panekome. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan, agar kami mengesampingkan ego kami masing-masing dan memfokuskan diri kami hanya kepadamu, memfokuskan diri kami untuk kemajuan PNB, sehingga kalaupun kami kecewa, jikalaupun kami bersedih, kami akan mengatakan, tapi ini demi kemuliaan Tuhan. Dan kami mengusap air mata, dan kami mengusap dada,
menyatakan kami akan turut ambil bagian dalam melayani Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, bila mana teman-teman kami belum tiba di tempat ini, apapun kendala yang sedang mereka hadapi, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal. Tolong dan mampukan mereka agar boleh tiba di tempat ini bersukacita bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.